Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ruang podcast PKK Kota Makassar, saya Dr. Iriani. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait dengan nutrisi yang sehat seperti apa. Dan kali ini narasumber saya yaitu adalah Ibu Rena Basuki. Selamat datang Bu Rena. Terima kasih Dok. Apa kabar? Alhamdulillah ya. Dan juga Bu Wenda Taufik yang bersama Bu Rena. Apa kabar Bu Wenda? Baik, Dokter Ani. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Iya, baik-baik saja ya. Baik. Dari ruang podcast PKK Kota Makassar ini kita akan membahas mengenai makanan sehat seperti apa, dan pada kesempatan ini kan Mbak Rena yang akan menjelaskan ya. Makanan sehat itu seperti apa sih Mbak Rena? Saya kalau mendengar makanan sehat, perasaan saya semuanya sehat. Kecuali kalau yang basi misalnya gitu ya. Atau yang sudah berjamur, pasti itu udah nggak sehat. Nah menurut Mbak Rena tuh makanan sehatnya seperti apa? Iya, makanan sehat menurut saya makanan yang alami ya. Makanan yang alami, makanan yang utuh, makanan yang nutrisinya itu masih banyak gitu ya. Iya, jadi biasanya tuh banyak yang menyebut tuh real food gitu ya. Real food. Iya betul, dan yang memenuhi beberapa kriteria. Biasanya itu kriterianya itu makanannya segar, terus tidak ditambahkan zat-zat tambahan, misalkan pengawet, pewarna buatan, pemanis buatan, terus kemudian seperti rekayasa genetik juga gitu. Jadi biasanya kita sebutnya 5P gitu kalau dihafalin. Oh iya, 5P. Iya betul. Nah, pengalaman Mbak Rena selama ini kan dari perubahan pola makan. Iya. Kita sekarang makanan itu adalah obat buat tubuh kita. Nah, Iya. seperti apa itu? Iya, jadi kebetulan Mbak Wenda nih tahu nih Dok, biasanya sering tahu saya bagaimana gitu ya. Jadi kebetulan karena kasus saya dengan autoimun dan jenisnya tuh banyak banget Dok. Jadi udah kena sendi, kena menyerang darah juga, terus ada pembuluh darah gitu ya. Ditambah saya tuh nggak bisa obat Dok. Kalau misalkan yang lain ya kan masih bisa obat ya. Kalau misalkan lagi kambuh atau apa. Alhamdulillah 2017 saya sudah remisi. Jadi memang sudah tidak menggunakan obat lagi. Tapi ada di saat-saat saya mungkin kelelahan dan lain sebagainya, itu masih perlu gitu ya obat tuh ya gitu. Tapi saya nggak bisa, vitamin pun nggak bisa gitu. Jadi akhirnya saya bersandar penuh pada makanan. Tidak pernah minum obat sama sekali ini ya. Iya, bahkan saya seperti Panadol itu alergi Dok. Jadi ada reaksi-reaksi buat saya. Jadi dari reaksi yang paling ringan sampai berat gitu. Jadi saya riwayat anafilaksis 7 kali. Jadi pernah gagal nafas karena obat 7 kali. 2 kali stroke. Iya, Luar biasa ya. Sampai miring ya. Iya. Jadi karena tadi sebenarnya karena tekadnya mau sembuh, karena berhubungan Harus mencari alternatif lain ya, karena ringan sih waktu itu ya serangannya, tapi itu udah panik banget ya, udah kondisi miring dan lain sebagainya. Tapi saya nggak bisa obat gitu ya. Jadi itulah kenapa titik balik di mana saya harus merubah pola hidup saya, terutama pola makan. Sebenarnya kan kita bicara pola hidup banyak ya Dok faktor-faktornya. Tapi yang saya lebih tekankan itu memang pola makan untuk saya, karena saya butuh itu gitu ya. Karena saya nggak bisa tambahan-tambahan tadi seperti vitamin dan lain sebagainya, saya susah gitu. Kalau walaupun ada beberapa vitamin yang sebenarnya aman ya, organik gitu. Nah ada golongan-golongan misalkan kayak beri-berian itu saya nggak bisa juga walaupun itu misalkan organik gitu, ya? Saya alergi gitu. Jadi saya nggak bisa, makanya saya mencoba mulai mengkonsumsi perubahan pola makan sehat seperti itu. Terus kalau misalnya yang dikatakan makanan yang tidak sehat itu seperti apa?
makanan yang tidak sehat. Nah, kalau tadi saya membuat makanan saya menjadi Jadi obat sehat. saya, iya betul. Jadi tinggal kita sebenarnya ya menjadikan pemilihan makanan itu kita jadikan seperti apa gitu. Jadi kalau saya memilih makanan biar bisa menjadi obat saya. Jadi kalau makanan yang tidak sehat itu bisa menjadi penyakit kan gitu. Menyerang Jadi balik betul. ceritanya Jadi ya. kalau makanan tidak sehat itu biasanya ya seperti makanan cepat saji, terus Iya. yang diproduksi massal, Proses. biasanya yang Melalui proses yang apa sosis, namanya gitu ya. berlebihan seperti Iya. itulah dok. Dan banyak Kalau zat-zat pengawet tambahan. tunggalnya ya. Itu udah nggak bisa dok sekarang. Iya, Udah nggak bisa betul. lagi ya Nggak bisa memproduksi hal lagi. itu ya. Untuk kasus saya ya Iya. seperti itu. Jadi selama ini Mbak Rena udah nggak makan yang kayak gitu-gitu lagi? Tidak. Sama sekali. Kalau makan pernah ya dok cicip-cicip atau apa itu pasti ada reaksi itu. Pasti Sebenarnya ada kalau- reaksi. Iya ada reaksi. Luar Yang biasa gatal, ya. bibirnya jontor Nanti begitu lah. bibirnya tiba-tiba Tiba-tiba. bengkak. Oh gitu ya. Iya. Luar biasa ya. Sedemikian hebatnya pengaruh makanan. pengaruh dan makanan, alergi. betul. Pemirsa dari ruang podcast PKK Kota Makassar ini kita mendengarkan pengalaman dari Bu Rena ya, Bu Rena Basuki, di mana kasusnya memang sesuatu yang luar biasa juga karena penyakit autoimun ini dan berusaha untuk bagaimana mempertahankan imunitasnya. Iya. Ya, apalagi selama pandemi ini gimana sih mempertahankan imunitas itu atau meningkatkan imun? Kita mau dong dengar dari pengalaman Iya. Mbak Rena. Tipsnya adalah ternyata ya Iya. membangun imun tubuh kita itu ya yang paling utama yang saya lakukan adalah dengan makan sehat dari makanan. Nggak ada lain ya makanan. Ada sebenarnya dari makanan, faktor-faktor lain itu bisa vitamin-vitamin, terus Kalau vitamin, obat-obatan vitamin itu Iya. alergi. saya alergi, tapi ada satu vitamin itu biasanya vitamin D yang pure saya masih bisa. Tapi kalau kalau kasus saya ya tidak bisa vitamin, ya saya pilih vitamin yang bisa ada satu vitamin yang masih bisa. Nah kalau mungkin pemirsa di rumah tipsnya untuk membangun sistem kekebalan tubuh banyak sekali ya sebenarnya. Salah satunya bisa didapat dari makanan, vitamin-vitamin. Kalau faktor tambahan lainnya ya seperti mengatur pola tidur yang cukup, Iya. berpikir positif dan masih banyak lagi sih dok seperti itu. Nah, proses untuk mengkonsumsi nutrisi yang lengkap seperti itu ya. Misalnya kita kan ini misalnya buah ya, ataukah sayur-sayuran. Itu kan kita mengharapkan nutrisinya harus utuh. Artinya jangan ada yang hilang dong, ya seperti itu. Nah, seperti apa sih untuk mencegah atau menjaga agar nutrisinya tidak hilang sampai kepada saat kita mengkonsumsinya? Iya, memang dalam pemilihan makan sehat itu ada beberapa hal. Jadi ternyata tidak sesederhana itu dok, panjang gitu ya. Ketika saya tahu Berproses iya saya belajar banyak itu ketika memang saya memerlukan itu gitu ya. Jadi dari mulai pemilihan bahan, bagaimana kita memilih bahan, tapi ternyata tidak cukup dari hanya pemilihan bahan. Ternyata setelah milih bahan, dari mana bahan itu berasal, kita bisa menelusuri asal usulnya, siapa yang menanam, bagaimana pemeliharaannya gitu, sampai seperti itu dok. Jadi memang kalau tadi kita singgung masalah pangan lokal, itu pas buat saya untuk saat ini ya, karena kita tahu kalau misalkan saya bisa, oh ya saya beli sayuran di situ tuh gitu, asalnya kan ketahuan iya, petaninya petani ketahuan itu, gitu ya. Iya betul. Petaninya menggunakan pestisida atau enggak. iya. Apalagi seperti itu. sekarang loh, ibu-ibu nih PKK kota ya, itu kan diharapkan semuanya menggunakan atau menanam microgreen ya, jadi sayur-sayuran yang tidak menggunakan pestisida. Iya. Pupuknya pupuk organik. Iya. Nah, itu kan salah satu ya. Betul itu yang ternyata itu bagian dari tadi ya, kriteria tadi ya gitu. Yang ketiga adalah tadi ya, proses mengolahnya ya. Iya, Jadi proses tidak hanya memilih bahan, terus prosesnya bagaimana, terus kemudian
teknik memasaknya, pemilihan alat masaknya bagaimana juga gitu. Itu penting karena ketika sudah kriteria-kriteria tadi sudah kita lakukan, ternyata terakhir nih, proses di terakhir ketika kita mau makanan itu masuk ke tubuh kita, bagaimana prosesnya seperti itu. Nah, jangan sampai makanan yang tadi, makanan yang segar ataupun kriteria makan sehat kan makanannya segar ataupun kalau diproses kan minimal ya. Jangan sampai pemrosesannya itu berlebihan gitu. Jadi kita memang, saya maupun Mbak Wenda ini memilih alat masak yang tepat juga gitu untuk agar nutrisi-nutrisi yang ada di makanan itu tidak hilang, karena ada beberapa faktor yang membuat nutrisi itu hilang. Salah satunya air, suhu tinggi ya Mbak Wenda ya, suhu tinggi, panas ketika kita memasak. Jangan sampai ketika masak, biasanya ibu-ibu galau ya Mbak ya. Kalau masak itu biar cepet nih gitu, digedein apinya ya gitu. Ternyata ada waktunya nih. Iya, waktunya buru-buru gitu ya. Asalkan cepet gimana gitu. Ternyata itu juga berpengaruh ya, bisa. Jadi kita penguapan itu kadang kalau masak kan buka tutup tuh, ya kan. Iya, kadang ikut keluar. Jadi kadang kita kan pengen lihat ya, aduh udah matang belum ya. Apalagi kalau kayak saya ya, yang sibuk yang ya, nggak biasa masak selalu itu kan. Kalau yang ibu-ibu mungkin, kalau ibu-ibu di rumah mungkin ya karena udah biasa masak gitu, jadi kalau kira-kira gini udah mateng nih pasti gitu. Nah kalau kita kan buka tutup gitu kan. Nah itu salah satu jangan terjadi seperti itu, karena itu kan mengurangi nutrisi yang ada. Dimakan kan sayang ya Dok, udah bahannya bagus, misalkan ya kita udah pilih yang Mbak Wenda ya. Terus kemudian di terakhirnya tuh di tekniknya, jadi jangan sampai pengolahannya tidak tepat seperti gitu ya. Terus kira-kira kriteria apa sih alat masak seperti apa yang bisa membantu mengurangi hilangnya nutrisi tersebut? Banyak ya kalau alat masak ya. Jadi kembali ke kita sebenarnya, pilihan itu banyak sekali ya Mbak Wenda ya. Jadi kita bisa memilih dan sebaiknya memang kita itu mencari tahu ya. Ketika yang kita pilih itu bahan alat masak kita itu apa? Apakah alat masak ini bisa mempengaruhi makanan kita? Banyak sekali alat masak yang luntur nih Dok. Jadi jadi asam misalnya ya. Iya betul, karena kan kalau masak akan berhubungan dengan garam, dengan asam. Nah ini alat masak ini bisa luntur, bisa larut ya. Larut ke makanan kita itu kan, kalau terus menerus bisa berbahaya gitu ya. Mengendap dalam tubuh, itu berbahaya. Nah kebetulan kalau Mbak Wenda yang udah memilih nih alat masak yang memang lebih tepat gitu ya. Tapi balik lagi lah gitu ya, pemilihan tergantung hak setiap orang ya, mereka boleh memilih apa aja gitu. Tapi kalau saya pribadi memang saya kira-kira tipsnya apa gitu loh Mbak Wenda, pemilihan alat-alat itu yang seperti apa sih kriterianya? Iya, baik Dok. Saya karena memang kepengen sehat terus ya, jadi saya memilih alat masak yang paling bisa menyehatkan saya selamanya. Iya dong, karena sehat itu kan investasi ya Dok. Betul. Betul. Karena kalau kita tidak jaga asupan nutrisi kita, beberapa tahun kemudian kita akan mungkin mengalami sakit ini, sakit itu. Jadi saya mau menghindari, saya mau investasi kesehatan. Jadi waktu saya memilih alat masak, saya cari yang paling bisa menjaga nutrisi dalam makanan yang saya. Nah, seperti apa tuh alatnya? Kandungan bahan kah atau model kah atau apa ya? Bisa diceritain sedikit nggak? Boleh. Jadi alat masak yang saya pakai itu adalah panci yang berbahan dasar stainless steel 31 titanium dengan adonan titanium. Oh, adonan titanium. Ya, jadi panci ini memang menjaga nutrisi sampai 93%.
Oh, Ya, jadi nutrisi yang tidak banyak nutrisi yang hilang. yang hilang ya. Iya, kenapa? Karena dia mencakup semua yang tadi kita bilang itu dok, Iya. suhunya, Suhunya, ya. jadi dijaga suhunya, Iya. dijaga penguapannya Iya, ya. betul. Kemudian Apinya airnya juga ya. Ya betul. Apinya juga cuma sedang dan kecil. Iya. Kita bisa atur gitu Betul. apinya. Kemudian tidak terjadi oksidasi yang berlebihan ya. Iya betul. Tidak ada reaksi metal. Iya. Jadi dia tidak ada lapisan, dia berbahan solid. Jadi Jadi itu nggak mampu menjaga luntur yang nutrisi. seperti tadi Tidak. dicerita. Misalnya Iya. Iya. kita masak yang asam-asam, Tidak. enggak ya? Tidak. Jadi artinya aman lah Betul. untuk Jadi kalau masak itu kan memasaknya. kita makanan itu bahan alat masak itu kan bersentuhan dengan ini ya makanan kita ya. Nah itu ketika mungkin pemilihannya belum tepat dia akan bercampur, makanya biasanya itu pakai dengan segala, ditutupi dengan banyak tadi tambahan-tambahan ya, bumbu-bumbu ataupun penyedap dan lain-lain. Karena apa? Nutrisinya sudah hilang, sudah rusak. Karena rasa aslinya sudah tidak ada lagi. Jadi perlu tambahan-tambahan biar enak. Jadi kalau ciri-cirinya makanan itu masih nutrisinya masih banyak gitu ya. Itu tidak akan dibutuhkan lagi ya. iya hanya banyak sedikit. bumbu. Sedikit aja itu sudah Paling garam aja kayak gitu ya. Ya sedikit garam. Sedikit merica. Jadi itu udah manis gitu dong. Iya. Misalkan kita Juicy ya istilahnya ya. Ya, jadi kalau kayak misalkan bikin ayam gitu ya, jadi di ayam itu juga sudah gurih ya. Iya. Jadi rasa dari semua yang kita masak itu tidak hilang, gitu, malah keluar. Jadi artinya kita tidak membutuhkan lagi bumbu-bumbu tambahan Yang agar- banyak. Iya, agar makanannya menjadi lebih lezat gitu Iya. ya. Misalkan kayak masak nasi ya, Mbak Wenda. Ada beberapa pertanyaan gitu. Gimana kalau masak nasi? Apakah ini gulanya turun? Sebenarnya adalah ketika dimasak dengan alat tersebut, karena nutrisinya dan vitamin dan lain sebagainya tidak hilang. Kita dengan makan sedikit itu sudah memenuhi kebutuhan kita. Jadi kita dengan makan sedikit itu sudah kenyang. Sudah kenyang gitu. Tidak perlu Banyak. cukup dengan jumlah yang besar gitu. Oh gitu ya. Dengan Tidak alat bisa ini ya, mencukupi. Iya. yang mengandung titanium 316 Dengan itu. adonan titanium. Adonan Iya. titanium itu. Iya. Baik. Pemirsa di ruang podcast PKK Kota Makassar masih bersama Mbak Rena dan Mbak Wenda. Mungkin kita sudah mendengarkan tadi banyak hal ya, bagaimana makanan itu sehat, bagaimana makanan yang tidak sehat, bagaimana kita mengolahnya sampai kepada peralatan, teknik memasaknya dan seterusnya. Mungkin ada closing statement dulu. Pertama dari Mbak Rena. Silakan Mbak Rena. Dari saya pesan untuk teman-teman di PKK Makassar, Kota Makassar, jadikan makanan sebagai obatmu, jangan jadikan obat sebagai makanmu. Kalau saya bisa, semua pasti bisa. Jadi ketika saya memilih hidup secara alami, saya pengen membangun harapan masyarakat luas bahwa hidup secara alami itu bisa dilakukan dan itu menjadi pilihan kita menjadi lebih baik dan lebih sehat. Terima kasih. Silakan Mbak Wenda. Oh, saya. Closing statementnya. Kalau saya melanjutkan pesan Mbak Rena, yaitu kita harus menjaga kesehatan. Jadi saya menghimbau seluruh warga masyarakat, anggota PKK Kota Makassar terutama untuk menjaga kesehatan dengan lebih baik. Kita investasi kesehatan untuk masa depan kita, karena hidup kita mau hidup lebih panjang tentu. Jadi untuk mencapai itu mari kita menjaga kesehatan bersama, perhatikan asupan gizi dan nutrisi untuk lebih menyehatkan badan kita. Mungkin begitu kali Dokter Ani. Terima kasih Mbak Rena, Mbak Wenda, terima kasih banyak. Pemirsa Ruang Podcast PKK Kota Makassar, demikianlah tadi kita telah mendengarkan bagaimana asupan nilai gizi yang baik dan yang benar, dan jadikanlah
makanan sebagai obatmu, bukan obat sebagai makanan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi